Hai semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nura Andrina. Di sini saya akan menjelaskan apa sih RULA itu. Jadi, RULA itu adalah Rapid Upper Limb Assessment. Adalah metode penilaian postur kerja yang digunakan untuk menilai risiko gangguan otot kerangka, terutama pada tubuh bagian atas seperti leher, punggung, bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Metode ini dikembangkan oleh MC Atamney dan Corlett pada tahun 1993 untuk mengevaluasi posisi tubuh pekerja dalam pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang, posisi statis atau aktivitas dengan beban tertentu. Nah, untuk tujuan RULA itu sendiri apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui tingkat resiko ergonomi pada pekerjaan seseorang sehingga bisa ditentukan apakah postur pekerja tersebut masih aman atau perlu diperbaiki atau harus segera diperbaiki karena beresiko tinggi menyebabkan cedera otot atau MSDS atau musculoskeletal disorder. Nah, untuk bagian tubuh yang dinilai itu apa aja sih? Jadi, RULA itu membagi tubuh menjadi dua kelompok utama. Yang pertama grup A itu lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Grup B yaitu leher, punggung, dan kaki. Setiap bagian diberi skor berdasarkan posisi tubuh, misalnya seberapa tinggi lengan diangkat, seberapa membungkuk punggung, posisi kepala, atau pergelangan tangan. Jadi skor ini kemudian digabungkan untuk menentukan tingkat resiko. Baiklah, sekarang ke bagaimana sih pengukuran dan cara mengukurnya. Baiklah, ada yang namanya aplikasi Anglus. Jadi kalian bisa mengukur di aplikasi itu ya. Baik, sebelum berlama-lama, mari kita ukur pengukurannya dan cara mengukurnya bagaimana. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan tentang RULA. Nah, di sini saya udah mengambil gambar orang yang sedang bekerja. Pertama, kita itu menghitung arm and wrist analysis. Jadi, step pertama itu locate upper arm position. Jadi, ini terletak di mana posisi lengan atas. Nah, untuk di gambar itu kita lihat di gambar ya. Jadi di gambar itu udah saya ukur dengan menggunakan aplikasi Anglus. Itu ada derajatnya di 24,60 derajat. Nah, di mana di sini adalah ini di plus 2 berarti. Nah, tapi ini ada syaratnya. Kalau misalnya ada adjustnya, if shoulder is raised itu plus 1, if upper arm is adducted itu plus 1, if arm is support or person is learning itu min 1. Nah, in my opinion itu juga nggak ada tambahan atau pengurangan dari pekerja tersebut. Jadi hasilnya itu tetap 2. Lanjut di step 2 itu locate lower arm position. Nah, jadi ini diletak di mana posisi lengan bawah. Nah, saya sudah mengukurnya itu di 124,38 derajat, yang dimana ini lebih dari 100 derajat, hasilnya juga 2. Tapi adjustnya ini if either arm is working across middle line or out of set of body itu plus 1. Nah, jadi ini nggak ada gerakan tambahan atau gerakan ke kiri ke kanan melebihi batas, itu tidak ada menurut saya. Jadi itu jawabannya tetap 2. Selanjutnya step 3 itu locate wrist position. Jadi letak posisi jarinya. Jadi di sini saya sudah hitung dengan hasil 0,26,01 derajat. Nah, di sini wrist score-nya itu ada adjustnya juga. If wrist is bent from midline itu at plus 1. Di sini tidak ada gerakan kayak salaman, itu tidak ada. Jadi wrist score-nya itu ada di plus 3 karena ini melebihi dari 15 ya, karena hasilnya itu 26,001 derajat. Selanjutnya ada wrist twist.
Jadi step 4 itu if wrist is twisted in mid range itu plus 1, if wrist is at or near end of range itu plus 2. Nah menurut saya juga ini tidak ada gerakan tambahan juga, jadi jawabannya tetap 3. Nah selanjutnya di step 5 itu look up posture score in table A. Jadi kita beralih ke table A. Nah di sini table A ini ada skornya. Jadi upper yang skor yang udah kita dapat tadi kita masukin ke dalam data. Yang pertama itu upper arm. Upper arm tadi kita dapat 2. Terus lower arm juga kita dapat 2. Wrist score-nya tadi kita juga dapat wrist score-nya itu kita dapat 3. Nah, wrist twist-nya kita dapat di angka 3. Wait. Jadi dari ini kita tarik garis. Jadi kita dapat di angka 4. Jadi using value from step 1 to 4 above, look at score in table A. Jadi skor yang didapat itu ada 4. Selanjutnya itu add muscle use score. If posture mainly status, it help plus. Jadi ini kegiatannya ini termasuk statis atau dinamis. Menurut saya ini plus 1 ya, karena actionnya itu selalu berulang atau dia itu statis. Selanjutnya step 7 itu add force atau load score. Jadi if loads intermediate-nya itu plus 0, if loads-nya itu intermediate itu plus 1, menurut saya ini juga nggak ada, karena tidak ada dari gambar juga tidak ada gerakan yang tambahan juga. Jadi jawabannya itu 0. Nah selanjutnya itu step 8. Step 8 itu find row in table C. Jadi add value from step 5 to 7 to obtain wrist and arm score. Jadi untuk wrist and arm score-nya itu tadi ada di 5 ya berarti, karena jumlahnya 5. Oke lanjut ke bagian B. Jadi ini itu mengukur neck, trunk, and leg analysis. Jadi ini untuk mengukur leher, punggung, dan kaki. Nah step 9 locate neck position. Jadi kita mengukur bagian leher itu ada di derajat. Kita lihat gambar dulu. Jadi gambarnya itu di 33,56 derajat. Nah di sini berarti yang lebih dari 20 itu berarti plus 3. Jadi adjustnya ini menurut saya juga tidak ada, tetap hasilnya 3. Step 10 locate trunk position. Nah ini untuk posisi punggung belakang ya, ada di 16,16 derajat. Jadi di sini 16,16 derajat berarti plus 2. Nah untuk adjustnya juga menurut saya tidak ada, jadi hasilnya tetap plus 2. Nah untuk terakhir legs. Nah legs ini if legs and feet are supported itu plus 1, if not plus 2. Nah ini di gambar itu legnya itu support ya, karena itu ada bantuan untuk duduk. Jadi menurut saya ini plus 1. Oke lanjut kita ke table B. Jadi di table B ini neck posture score-nya itu kita dapat tadi di 3. Selanjutnya itu table untuk di legs-nya itu kita di trunk position-nya itu kita dapat di 2. Kita lingkarin dulu. Terus untuk legs-nya tadi kita dapat 1. Kita tarik garis. Dapat kita di angka 3. Berarti ini dapat 3.
Di step 12 kita mendapatkan skornya 3, selanjutnya itu di step 13 add muscle use score. Nah, di sini itu dia plus 1 ya, karena ini pekerjaan statis. Jadi selanjutnya step 14 itu add force atau load score-nya tidak ada gerakan yang berlebih atau tambahan. Jadi menurut saya ini 0. Find column in table C. Lanjut kita itu tadi dapat skornya 3 plus 1 itu 4. Nah, selanjutnya itu kita ke table C. Nah, table C ini neck, trunk, leg score-nya itu tadi kita dapat 4 dan kita tarik garis dan hasil skor kita itu 5. Kita lihat dulu interpretasinya apa. Jadi interpretasi untuk rula ini itu further investigation change soon. Jadi ini perlu perbaikan. Hasilnya 5 kita tulis dulu. Jadi untuk posisi duduk ini perlu perbaikan dengan cepat. Baiklah, itu saja video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Semoga video ini membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.